Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desapedia. Terima kasih udah klik video ini. Sebelumnya, buat yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu agar saya lebih rajin upload konten terkait dengan informasi desa, termasuk juga terkait dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang desa. Oke, kali ini saya akan mengulas sedikit terkait dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa. Penguatan BUMDesa dalam PP 11 tahun 2021 yaitu kegiatan usaha dan unit usaha BUMDesa sebagai badan hukum. BUMDesa bisa langsung menjalankan usahanya maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan hukum. Jadi BUMDesa bisa menjadi langsung pelaksana atau bisa juga menjadi induk dari unit usaha lainnya. Oke, selanjutnya organisasi BUMDesa. Organisasi BUMDesa terpisah dari pemerintah desa, terdiri dari 1. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa, kemudian 2. Penasihat, kemudian 3. Pelaksana operasional, dan 4. Pengawas. Telah ditentukan wewenang dan tugas masing-masing organ dengan lebih terperinci. Pendataan, pembinaan, dan pengembangan serta pemeringkatan BUMDesa, memastikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan BUMDesa yang selama ini ada tapi belum terfasilitasi dengan baik. Modal dan aset BUMDesa terkait dengan kejelasan penyertaan modal desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindah tangankan menjadi aset BUMDesa, tanah dan bangunan tetap bisa diambil manfaatnya. Kemudian, ada beberapa isu yang kemudian diatur dalam PP nomor 11 tahun 2021 yang sebelumnya belum pernah diatur. Pertama, terkait dengan akses permodalan atau pinjaman. Di masa mendatang, BUMDesa atau BUMDesa bersama dapat mengajukan pinjaman dengan ketentuan performansi dan kejelasan aset yang akan dijaminkan. Kemudian, pajak atau retribusi BUMDesa, ada upaya dan kesepahaman mengenai insentif retribusi dan perpajakan bagi BUMDesa. Kemudian pemberhentian kegiatan usaha. BUMDesa sebagai badan hukum tidak dapat dibubarkan, melainkan hanya boleh dihentikan kegiatan usahanya. Kemudian, business judgment rule, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas tidak serta-merta dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ketiga organ ini adalah pelaksana keputusan musdes atau musyawarah antar desa. Kemudian, bantuan ke BUMDesa. Implikasi dari adanya badan hukum, BUMDesa dapat dibantu langsung atau melalui APB desa, seperti yang sudah berjalan sebelum pengaturan ini. Kemudian, transformasi dan integrasi. Pengelolaan dana bergulir masyarakat XPNPM MPD harus bertransformasi menjadi BUMDesa bersama dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan pada aset masyarakat. Kemudian, pokok pikiran peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa. Amanah Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 117 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencabut pasal 87 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang Desa. Kemudian, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 juga tentang BUMDesa mencabut pasal 132 sampai 142 pada PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya, definisi BUMDesa dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu ada 5. Pertama, kepastian hukum, kemudian BUMDesa atau BUMDesa bersama, kemudian pemilihan kegiatan usaha, dan kemudian tujuan usaha. Jadi ada 5 kategori dari definisi BUMDesa dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, 1. Badan hukum yang kemudian didirikan oleh desa dan atau desa bersama. Kemudian, guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, menyediakan jenis usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Itulah definisi dari BUMDesa dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang terbagi ke dalam 5 kategori. Pada bab 1 PP nomor 11 tahun 2021 ini terkait dengan ketentuan umum. Tujuan dari BUMDesa adalah melakukan kegiatan usaha ekonomi, melakukan kegiatan pelayanan umum, memperoleh laba bersih untuk
peningkatan pendapatan asli desa, dan pengembangan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Kemudian pemanfaatan aset desa. Selanjutnya landasannya adalah semangatnya itu ada semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Lalu prinsipnya mencakup profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipasi, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Lalu di ketentuan umum juga disebutkan fungsi dari BUMDesa itu sendiri adalah konsolidasi produk produksi, menampung pembeli dan pemasar, kemudian inkubasi usaha masyarakat, kemudian stimulasi dan dinamisasi usaha masyarakat, kemudian pelayanan kebutuhan dasar dan umum, peningkatan kemandirian dan nilai ekonomi, kekayaan budaya, religiusitas dan sumber daya alam, kemudian peningkatan nilai tambah atas aset desa dari pendapatan asli desa. Selanjutnya di bab 2 dibahas juga terkait dengan pendirian. Jenis BUMDesa itu ada dua. Pertama jenisnya BUMDesa, kemudian ada BUMDesa bersama. Kemudian mekanisme pendiriannya, 1. BUMDesa itu didirikan oleh satu desa, dan 2. BUMDesa bersama didirikan oleh 2 desa atau lebih. Kemudian forum musyawarahnya, pertama BUMDesa itu melalui musyawarah desa, sementara BUMDesa bersama melalui musyawarah antar desa. Kemudian penetapan hukumnya itu untuk BUMDesa melalui peraturan desa, sementara BUMDesa bersama melalui peraturan bersama kepala desa. Selanjutnya bab 2 pendirian. Pendirian BUMDesa bersama. BUMDesa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi kegiatan usaha atau kedekatan wilayah dan tidak terkait pada batas wilayah administratif. Pendirian BUMDesa bersama dilakukan desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidak adanya BUMDesa di desa masing-masing. Artinya, ada satu desa yang memiliki BUMDesa dan ada satu desa yang belum memiliki BUMDesa. Itu tetap bisa mendirikan BUMDesa bersama berdasarkan pada bab 2 tentang pendirian BUMDesa bersama. Pendaftaran Badan Hukum BUMDesa berdasarkan PP 11 tahun 2021 dan Rafermen Desa PDTT tentang penyelenggaraan dan pembinaan BUMDesa. Alur pendaftaran Badan Hukum BUMDesa yaitu 1. Pengajuan nama, 2. Persetujuan nama, kemudian 3. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa, 4. Pendaftaran BUMDesa, kemudian 5. Penerbitan sertifikat pendaftaran Badan Hukum. Selanjutnya di bab 3 terkait dengan ADART. Anggaran dasar dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Anggaran rumah tangga dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antar penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Selanjutnya bab 4 organisasi dan pegawai. Perangkat organisasi BUMDesa yaitu kekuatan tertinggi ada di musyawarah desa atau musyawarah antar desa, kemudian ada penasehat, kemudian ada pelaksana operasional, dan keempat ada pengawas. Semangat kekeluargaan dan kegotong royongan diwujudkan dengan menempatkan musyawarah desa atau musyawarah antar desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan. Hal ini untuk memastikan bahwa tujuan utama BUMDesa adalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan individu. Selanjutnya, bab 5, rencana kerja. Pelaksana operasional menyusun rencana program kerja yang memuat 1. Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja atau kegiatan. Kemudian 2. Anggaran yang dirinci atas setiap anggaran program kerja atau kegiatan. Dan 3. Hal lain yang memerlukan keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Bab 6. Kepemilikan modal, aset, dan pinjaman. Kepemilikan. Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDesa atau BUMDesa bersama dimiliki desa dan atau bersama desa-desa. Kemudian modal, penyertaan modal desa berupa 1. Uang, 2. Barang selain tanah dan bangunan. Aset desa berupa tanah dan bangunan tetap dapat dikelola atau dimanfaatkan BUMDesa dengan skema kerjasama usaha. Kemudian aset BUMDesa atau BUMDesa bersama bersumber dari A. Penyertaan modal, B. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah, C. Hasil usaha, D. Pinjaman, dan atau E. Sumber lain yang sah.
Perkembangan dan keberadaan aset BUMDesa atau BUMDesa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan. Kemudian, pinjaman. Syarat pinjaman A. Digunakan untuk pengembangan usaha dan atau pembentukan unit usaha. B. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur. C. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 tahun berturut-turut. D. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal. Selanjutnya bab 7 unit usaha. Kedudukan badan hukum unit usaha terpisah dari BUMDesa atau BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit usaha yang memiliki fungsi strategis dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, maka sebagian besar modalnya harus dimiliki BUMDesa atau BUMDesa bersama. Kemudian, BUMDesa atau BUMDesa bersama dapat memiliki modal di luar unit usaha. Kemudian, aset desa yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya pada saat penutupan unit usaha tidak dapat dijadikan jaminan. Ganti rugi, pemenuhan kewajiban, atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha. Bab 8. Pengadaan barang dan jasa. 1. Pengadaan barang dan atau jasa pada BUMDesa atau BUMDesa bersama memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas. Kemudian kedua, pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa pada BUMDesa atau BUMDesa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa. Kemudian bab 9, kerjasama. Kerjasama usaha seperti kerjasama dengan pemerintah desa dalam bidang pemanfaatan aset desa. Kemudian dilarang menjaminkan atas aset desa yang dikerjasamakan. Kerjasama non-usaha seperti transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Stakeholder kerjasama yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non-pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial budaya, BUMDesa atau BUMDesa bersama lain. Bab 10. Pertanggungjawaban. Laporan berkala, laporan semesteran. A. Laporan semesteran itu terdiri dari laporan keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi. B. Rincian masalah selama 1 semester. Kemudian, laporan tahunan. Laporan tahunan terdiri dari A. Laporan keuangan akhir tahun, buku, dan perhitungan laba rugi. B. Laporan keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha. C. Laporan keadaan dan jalannya BUMDesa serta hasil yang telah dicapai. D. Kegiatan utama BUMDesa, BUMDesa bersama, dan perubahannya. E. Rincian masalah selama tahun, buku, laporan tugas pengurusan, pengawasan, dan pemberian nasihat. Kemudian bab 11. Pembagian hasil usaha. 1. Hasil usaha untuk PADes. Pembagian hasil usaha yang diserahkan kepada desa menjadi PADes yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. 2. Hasil usaha untuk penyertaan modal. Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam anggaran dasar.